Ada Salma. Ustazah lagi baca cerita tentang pahlawan Aceh, sejarah Aceh. Oh ya, bagus sekali ya Ustazah. Iya dong, dan hari ini Ustazah mau bercerita juga kepada anak-anak Alfitian dalam rangka kultum Ramadan. Oh iya Ustazah, bagus sekali. Salma dengar dong kultumnya. Boleh banget, tapi Salma harus duduk rapi. Oke Ustazah, Salma akan duduk rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sudah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bernafas dengan baik hingga hari ini. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita ucapkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam yang begitu luar biasa yang sehingga saat hari ini kita bisa menikmati keindahan Islam. Pada bulan Ramadan yang sangat diberkahi ini, alangkah baiknya setiap langkah kita itu adalah kebaikan. Hari ini Ustazah ingin menyampaikan sedikit kisah tentang pahlawan Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Dan Laksamana Malahayati adalah laksamana pertama perempuan di dunia. Masya Allah, sangat menakjubkan. Begitulah yang dilakukan oleh Laksamana Malahayati sebagai seorang pahlawan. Beliau adalah utusan yang diutus oleh Kesultanan Aceh pada saat beliau hidup sebagai seorang pemimpin kesultanan di bagian kelautan dan beliau adalah panglimanya. Laksamana Malahayati sering juga dikenal dengan nama Kemalahayati. Beliau lahir pada tahun 1550 Masehi dan beliau dianugerahkan oleh Allah 65 tahun. Semasa hidupnya Laksamana Malahayati atau dikenal dengan Kemalahayati pada masa kecilnya sudah dari kecil beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena beliau telah hidup di masanya kerajaan dan keluarga beliau adalah juga merupakan keluarga kerajaan. Kemalahayati sendiri sudah mendapatkan ilmu kesultanan dari masa Kemalahayati dari kecil. Nah, setelah beliau beranjak dewasa, beliau juga disekolahkan oleh ayahnya yang bernama Laksamana Mahmud Syah di sekolah kemiliteran kelautan yang pada masa itu bernama Baitul Maqdis. Nah, jadi Laksamana Malahayati itu sudah memiliki bakat dari ayahnya yang juga merupakan Laksamana Malahayati. Mungkin Ustazah hari ini akan sedikit menceritakan kepada anak-anak ibu bagaimana perjuangan Laksamana Malahayati ini sebagai seorang pahlawan dalam mengusir penjajah. Nah, pada suatu ketika suaminya yang bernama Zainal Abidin Syah adalah seorang laksamana juga sedang bertempur melawan Portugis. Pada peperangan tersebut, suaminya tersebut meninggal dunia. Nah, oleh karena itu, ketika suaminya meninggal, Laksamana adalah seorang perempuan yang berstatus janda. Karena hal tersebut beliau terinspirasi untuk membangun sebuah gerakan yang gerakan tersebut dinamakan Gerakan Inong Bale. Dalam gerakan tersebut beliau meminta izin kepada kerajaan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja Aceh yang bernama Saidil Mukamil Alauddin Syah. Beliau adalah raja pada saat itu. Ketika itu Malahayati meminta izin kepada Kesultanan Aceh untuk mendirikan gerakan Inong Bale dan Raja Aceh tentunya menyetujuinya. Nah, ketika beliau mendapatkan jabatan sebagai panglimanya Inong Bale tersebut, ketika itu ada sebuah kapal yang dipimpin oleh De Hotman dari Belanda kemudian ingin menyerang kota Aceh pada saat itu. Nah, gerakan yang dilakukan oleh pasukan Belanda ini sudah disadari oleh rakyat Aceh, terutama oleh raja. Kemudian raja mengutus pasukan yang dipimpin oleh Laksamana Hayati, yaitu pasukan Inong Bale untuk menghadang kapal-kapal Belanda itu.
Nah, tahukah adik-adik semua, pasukan yang dipimpin oleh Kumala Hayati adalah terdiri dari perempuan-perempuan janda yang mereka itu suami-suaminya adalah para pejuang dengan semangat yang sangat luar biasa. Setelah itu, pimpinan Inong Bale tersebut berhasil menghadang kapal-kapal Belanda itu dan mengalahkan semua pasukan-pasukan Belanda yang dipimpin oleh Panglima Belanda pada saat itu. Nah, yang luar biasa sekali adalah Laksamana Malahayati dengan pertarungan satu lawan satu berhasil mengalahkan The Hotman yang berasal dari Belanda tadi untuk kemudian beliau ditangkap oleh pasukan Inong Bale tersebut. Bayangkan ya, kekuatan Malahayati pada saat itu sebagai seorang perempuan yang berhasil mengalahkan panglima yang laki-laki mungkin dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Nah, inilah salah satu kelebihan Laksamana Malahayati, Allah anugerahkan kekuatan yang bisa mengalahkan musuh-musuh ketika saat itu Aceh masih ditindas oleh penjajah yaitu Belanda. Nah, ketika, kelebihan yang dimiliki oleh Malahayati pada saat itu, ketika The Hotman ini ditangkap, kemudian, pihak Belanda mengajukan perundingan. Nah, perundingan yang diutus dari Aceh oleh Kesultanan adalah Malahayati lagi. Nah, kemudian kelebihan Malahayati yang kedua adalah beliau ligai dalam melakukan perundingan yang pada saat itu perundingan tersebut dimenangkan oleh rakyat Aceh. Dan pihak Belanda sendiri mengeluarkan denda yang sangat luar biasa dan kemudian membayarkannya ke pihak Aceh. Begitu luar biasa ya, kelebihan yang dimiliki oleh Malahayati sebagai perunding itu tidak didapatkannya dengan mudah. Beliau belajar berbicara, belajar menjadi orang yang bisa mengatur kata-katanya itu dari masa kerajaannya. Nah, oleh karena itu, anak-anak ibu semua terutama yang perempuan jangan merasa bahwa tidak memiliki kemampuan tersebut. Kalau kita belajar dari kecil untuk bisa berbicara dengan baik, maka hal itu kita dapatkan. Keteladanan yang luar biasa yang dimunculkan oleh Laksamana Malahayati ini harus kita contoh. Terlebih pada bulan Ramadan ini. Kalian harus terus berlatih untuk mengasah semua kemampuan-kemampuan kalian, seperti misalnya yang pandai berpidato harus melatih dirinya untuk bisa berpidato. Yang pandai storytelling harus bisa melatih dirinya sebagai orang yang mampu di bidang-bidang yang diampuni masing-masing. Nah, anak-anak ibu semua yang solih dan solihah, di bulan Ramadan ini juga ibu anjurkan kepada kalian semua untuk sering membaca sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah pahlawan seperti Laksamana Malahayati ini. Nah, karena keberanian beliau pada tahun 2017, Presiden Jokowi sendiri menetapkan beliau sebagai pahlawan Indonesia. Nah, dengan begitu banyak sekali sejarah-sejarah yang ditinggalkan yang namanya diambil dari Laksamana Malahayati seperti contohnya pelabuhan yang berada di Krung Raya. Anak-anak ibu tahu di mana Krung Raya? Tahu-tahu dong Ustazah. Ada Salma lagi yang menjawab. Salma aja tahu di mana Krung Raya ya anak-anak ibu semua. Krung Raya itu berada di daerah Aceh. Disitulah pelabuhan Laksamana Malahayati didirikan. Kemudian dari Angkatan Laut. Terima kasih ya Salma ya udah tahu sejarahnya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ibu semua. Dari kapal TNI sendiri, mereka mengambil nama Malahayati sebagai nama, kapal mereka. Nah, masih banyak, lagi yang menggunakan nama Malahayati seperti perguruan tinggi, juga menamakan perguruan tingginya dengan Laksamana Malahayati. Begitu banyak yang ditinggalkan oleh Laksamana Malahayati terutama dengan namanya tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Laksamana Malahayati ini sebagai contoh kita bersemangat menjadi manusia yang bisa berguna untuk negara, yang bisa berguna untuk masyarakat, yang bisa berguna untuk diri sendiri dan keluarganya. Anak-anak ibu semua, ketika kita ingin bertekad mengubah negara ini, kita ambil contoh-contoh dari pahlawan-pahlawan yang ada di dalam negara kita. Kita orang Aceh, kita lihat pahlawan-pahlawan Aceh yang begitu berjasa. Dan kita lihat juga pahlawan-pahlawan Indonesia yang begitu luar biasa dalam memperjuangkan negaranya.
Anak-anak Ibu semua, kita di bulan Ramadan ini harusnya melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, dengan membaca sejarah itu adalah kebaikan. Ada ghirahnya di situ dalam sejarah-sejarah Islam, dalam sejarah pahlawan, di situ ada semangatnya. Tetapi ketika kita tidak mengenal mereka, semangat yang ada dalam diri mereka tidak bisa kita temukan karena kita tidak mengenal mereka. Nah, oleh karena itu mulai besok ataupun mulai setelah mendengar kultum Ibu hari ini, coba cari buku-buku sejarah, buku-buku pahlawan Aceh dan kemudian kita baca. Begitu juga dengan pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Mungkin cukup, sekian tentang sejarah Malahayati. Sekali lagi Ibu ingatkan dalam bulan Ramadan ini teruslah berbuat baik, teruslah memperbanyak tilawahnya, dan jangan lupa ketika berbuka puasa nanti perbanyak doa, doakan. Doakan untuk keluarga kalian, doakan untuk saudara-saudara kalian, dan doakan jasa-jasa pahlawan kita yang sudah berjuang, memperjuangkan negara ini hingga saat ini kita merasakan negara yang merdeka, negara yang tidak ada penjajahan, walaupun masih banyak penjajah-penjajah yang bukan melalui langsung ya, kita dijajah oleh pikiran kita. Nah, kita harus menjadi generasi yang bisa menghadang semua itu, yang bisa menghancurkan semua penjajah, baik itu penjajah pikiran dari pikiran kita ataupun dari media-media segala macam. Kita harus menjadi generasi yang pintar, yang cerdas, yang berakhlak mulia dan yang beretika dan yang bisa menjunjung kedaulatan rakyat tentunya. Nah, anak-anak Ibu semua, mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang selalu berbuat baik, yang selalu menghargai jasa-jasa pahlawan. Jangan lupa berdoa ya ketika berpuasa nanti, ketika berbuka puasa nanti. Ke Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Sabang naik feri, pulang-pulang singgah di makam Malahayati. Maka jadilah muslim sejati. Syukran jazakumullah khairan. Jika ada salah-salah kata dari ibu-ibu mohon maaf. Sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah dan yang salah itu tentunya dari manusia itu sendiri. Jazakumullah khairan. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.